Lu SMA di mana sih? 14. 14. Achievement lu tuh dari SMP, SMA, sama kuliah itu paling tinggi di mana sih? Lu bisa juara atau gimana gitu? Sebenarnya sih kalau level tertinggi pasti pas kuliah ya, karena gua waktu itu juga ikut wakilin Kota Malang juga buat apa ya, kayak antar kota lah ya, antar kota, antar kabupaten se-Jawa Timur gitu. Dan itu memang peruntukannya jadi wadah buat atlet-atlet futsal di Jawa Timur nih untuk peruntukannya ke level PON kayak gitu. Itu lu gua denger kayak waktu itu sampai ganti KTP. Untuk bisa tetap main futsal. Padahal KTP ya tetap balik lagi semua ke tim harusnya ke tim. Berarti itu salah ya? Nggak salah. Nggak bisa salah, cuman Pola maksudnya seleksi gitu. pola seleksinya. Iya, kalau menurut polanya gua aja sih yang akhirnya nggak bisa memaksimalkan bakat-bakat gua sama Ipan pada saat Iya. Itu gua lewatin 9 orang kan. Anjir. Tapi strategi dalam mainin power play juga gitu kan. Itu gacor banget sih. Dan kita lihat kan ketika dia main power play nggak lama dia akhirnya dapat gol. Tapi dia takut juga mungkin kali ya. Kalau menurut gua kalau Iran kemarin paksain main power play lagi ya tetap pisau bermata dua ya. Cuma menurut gua potensi Iran untuk bisa unggulnya tuh lebih gede menurut gua kayak gitu. Man, kasih apa namanya dong, kata-kata buat fans Tottenham sama Chelsea. Ya. Udah ngejar pantat aja. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Gimana Rom? Bola kemarin. Sedih sih gue dikit. Futsal sih lebih tepatnya. Cuman ya gue bangga sih bet kemarin. Lumayan itu. Ya lumayan bangga. Ya, tapi sebelum sampai situ kita ngobrol dulu dong sama Mamet dong. Nah, iya. Kita hari ini nggak berdua bro. Gak berdua bro. Kita kedatangan tamu. tamu Salah kita. satu pengamat futsal. Iya. Dan juga disclaimer dia juga teman SMP kita. Iya. Ya. Secara karir di olahraga paling mumpuni lah di antara teman-teman yang lain. Benar. Iya nggak? Atlet. Lu atlet ya di apa namanya di Malang ya? Ya lumayan lah, nggak sampai dibilang atlet juga lah, cuma lumayan aktif lah pas di Malang kemarin. Terus apa namanya di sana tuh udah sampai level klub gak sih? Apa cuma di kuliah doang kampus? Tetap ada klubnya sih, gue ada tarkam juga. Dan kalau lu pada tahu sekarang yang lagi main di Liga Pro juga ada Unggul. Itu dulu sebelum dia naik ke Pro salah satu apa ya bisa dibilang tim yang gua masuk ke sana lah. Jadi mulai dari latihan, ikut turnamen baik itu di Semalang atau mungkin bahkan ke Jawa Timur lainnya juga. Dia ibaratnya gue bawa labelnya Unggul itulah. Gitu. Lu lupa dah, lu kampusnya di mana sih? Di Brawijaya. Oh, Brawijaya Malang. Malang. Sama kan lu? Sama lu. Satu Tapi beda. kontrakan. Jurusan beda. Beda. Jurusannya beda. Lu main futsal juga gak sih? Kagak, gue cuman pengamatnya nonton. Lalu, Pas dia main gue supporter parah gue. Kalau bahasa dulu official ya. Official. Kalau Mamet main gue dukung pokoknya. Mamet main. Berarti lu levelnya cuma sampai kampus. Level kampus. Terus kalau ikut turnamen paling ya tingkat nasional itu ada di 5 nasional sama ya langsung 12 sendiri sangat cantik Yakin sangat kuat sekali shooting shooting yang bagus posisi yang bagus gol yang sangat cantik tanpa terduga-duga di posisi sudut kecil posisi sempit posisi sangat kecil dan tidak nasional mungkin sama di Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Gitu. Terus juga ini sih apa namanya kalau sempat dapat tawaran nggak tapi dari klub-klub gitu di klub apa namanya lokal ya kita bilang ya klub-klub lokal Malang lah. Kalau klub lokal sih sebenarnya dulu si Unggul ini ya. Cuma dulu di awal-awal jadi basic gua nih Bet sebenarnya nggak apa ya bisa dibilang anak bola lah. Ya. Jadi gue SMP, SMA cita-cita gue masih bola jadi gue ikut SSB ikut seleksi bola apapun gitu kan. Masuklah ke perkuliahan. Nah,
di perkuliahan ini sebenarnya bisa dibilang gue switch lah. Jadi gue ada satu pelatih itu ngebantu gue gimana transisi dari cara teknik bermain bola sampai ke bisa ke main futsal gitu. Susah nggak sih transisi kayak gitu? Kan bola kan secara kita luas ya, lapangan luas kan. Ini dikasih sempit gitu kan, ruangnya temponya cepet tuh, tak. Betul. Itu gimana? Kaget gak lu? Sebenarnya nggak kaget karena kan SMA gue juga ikut turnamen futsal. Oh, Cuma kalau dibilang susah juga nggak berasa juga sih karena itu sembari berjalan akhirnya guanya juga bisa nikmatin juga ternyata peran gue di futsal juga pada saat itu gitu. Terus abis dari situ barulah gue coba fokus ke futsal dan tawaran pertama kali gue itu sebenarnya bukan tawaran sih tapi obrolan dari pelatih gue waktu itu. Jadi pelatih gue sempat buka obrolan kayak itu kayaknya di tahun 2017 deh kayaknya. Sorry, ini pelatih apa? Pelatih futsal, pelatih FISIP. Oh, di UB. Di UB. Oh. Jadi dia kebetulan emang ya lumayan punya nama juga lah di futsal karena dia salah satu pendirinya sebagai coach pertama kalinya si Famos juga waktu itu. Oh, Famos itu ya yang Mataram, futsal ya. betul. Oh, dia ngelatih UB tuh saat itu. Ngelatih FISIP. Oh, Lebih spesifik. Mantap udah. Keren juga UB anjir. Coba. Tapi kalau untuk selanjutnya karirnya dia gimana gue kurang tahu sih, tapi at the end dia balik ke Malang dan dia berkecimpung futsal itu di Malang gitu. Terus ini sih apa namanya achievement paling tinggi lu tuh waktu di lu SMA di mana sih? 14. 14. Achievement lu tuh dari SMP, SMA sama kuliah itu paling tinggi di mana sih? Lu bisa juara atau gimana gitu? Sebenarnya sih kalau level tertinggi pasti pas kuliah ya, karena gue waktu itu juga ikut wakilin Kota Malang juga buat apa ya kayak antar kota lah ya, antar kota antar kabupaten se-Jawa Timur gitu. Dan itu memang peruntukannya jadi wadah buat atlet-atlet futsal di Jawa Timur nih untuk peruntukannya ke level PON kayak gitu. Itu lu gue denger kayak waktu itu sampai ganti KTP ya? Untuk bisa tetap main futsal. Padahal KTP lu Jakarta. Jakarta, betul. Dan itu ada minimal soalnya, Bang. Jadi setahun sebelum turnamen, kalau nggak salah ya, itu setahun sebelum main tuh kayak lu udah punya KTP Malang gitu. Jadi gue udah prepare memang udah jauh-jauh hari juga gitu. Cheating ya. Transfer main tuh gitu. Tapi ini dong, by the way, gue sama Mamet itu pernah seleksi timnas. Itu di Ciansana tuh. Jadi di Ciansana, di Cibubur. Cibubur. Jadi gini apa namanya lapangan. Nah itu dibagi tuh ya waktu itu ya, dibagi tuh tim mana. Nah ternyata kita kan asal main ya, kita anak SMP yang gila kayak anjing gue kayaknya cobain kali ya, change peluang namanya gila bola. Nah di situ kita tes dan tiba-tiba disuruh ya apa namanya daftar list dari SSB mana. Dari SSB mana. Lah kita ada SSB ya kita kan Urakan dulu terkenal kan Urakan tuh kayak gitu. Tapi itu gimana proses seleksinya saat itu, Bet? Waduh, gua lu agak lupa sih. Udah pokoknya ibaratnya yang paling kelihatan sama pelatih aja sih. Caur lah pokoknya. Nonjol. Pokoknya ya belum, karena kalau kita bilang dari ribuan talenta kayak gitu diseleksi dalam waktu kurang lebih 5 menit 6 menit sih. Dalam itu kondisinya juga game. Gak bisa semuanya keluar potensinya sebenarnya. Potensinya pasti minimalisir banget. Pasti ada juga yang pengen unjuk gigi. Gocek-gocek iya. sendiri lah soto. Sini itu kan kalau buat anak-anak kayak gitu coba main dengan tim. Iya, nggak usah gocek-gocek, kebiasaan tuh pemain Indonesia itu gocek yang dilihat sih, bukan visi. Saat dulu saat itulah. Ya tapi di era Sintayong juga masih banyak lari-lari gitu. Tetap perlu sih sebenarnya pemain yang bisa kayak gitu, coba individual skill ya. Betul. Tapi ya tetap balik lagi semua ke tim harusnya ke tim gitu. Berarti itu salah ya? Nggak salah. Nggak bisa salah. Cuman pola maksudnya seleksi begitu. Pola seleksinya. Iya, kalau menurut polanya aja sih yang akhirnya nggak bisa memaksimalkan bakat-bakat. Iya. Gua sama Ipan pada saat itu. Iya. Itu gua lewatin 9 orang kan. Anjir. Tapi emang saat itu juga kayaknya blueprint buat ke arah timnas hebat tuh kayaknya belum ada nggak sih? Kalau di tahun itu belum ada. Bentar, itu kita umur berapa ya? SMP 14. Itu kita umur 2010, 2011. Iya, 2010 sekian umur itulah kisaran segitu. Tapi itu sebenarnya kan
deket-deket sama waktunya si Indra Safri ya buat ngebentuk yang Evan Dimas DKK kan pada saat itu. Oh itu seangkatan kita ya. Itu nggak jauh beda karena Evan Dimas kan kayaknya 97 apa 9 berapa ya? Iya, kita 98. Iya, kita nggak terlalu jauh sebenarnya dan setelah dari sana Beb, abis itu gue barulah mencoba ikut beberapa SSB lah. Pernah nyoba di SSB Ragunan, cuma ya karena jarak dari rumah ke Ragunan juga cukup jauh, berangkat sendiri juga, ongkos-ongkosan ribet apa segala macam. Akhirnya gue stop dan gue diajakin sama teman rumah gue buat SSB di ya daerah masuknya sih Pengadegan Pancoran sana. Pancoran, Itu deket lah ya dari lumayan deket. Nah disitulah gue latih dan salah satu tim gue pada saat itu posisinya dia striker dan dia sebenarnya juga salah satu orang yang lolos untuk seleksi masih besar sih sebenarnya timnya, cuma dia salah satu mungkin kurang lebih sekitar 100 orang atau 50 orang gitu. kayak gitu, jadi emang udah seleksi yang udah makin sedikit Jelas. Makin kecil kan, betul, udah makin makin mikro. dikerucut gitu. Iya. Tapi saat seleksi itu posisi lu apa daftarnya? Waktu itu mah kita bahkan main juga terserah aja Pak. Ngisi slot ngerti gak lu? Nggak ada kayak Iya. misalnya di brosurnya di lu pengen jadi apa Cak? Gak ada. Ora. Iya, kan kita juga nggak ada yang dilatih. Maksudnya di situ kan di in game kita nggak dilatih, nggak ada pelatihnya jadi ya. Jadi langsung kayak boro-boro tuh kita diskusi, kita pakai 4-3-3 yuk. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dan kayaknya itu hitungannya 6 lawan 6 atau 7 lawan 7. Iya, kayak mini soccer lah. Ya kayak mini soccer betul gitu. Gitu. Terus sekarang lu sibuk apa Matt kalau misalkan itu? Kalau sekarang kan lu kayaknya udah nggak aktif futsal ya atau gimana Betul. olahraga? Kalau dibilang futsal sih sebenarnya paling have fun aja sih. Sama fun game lah ya. Fun game aja, entah itu minsok, entah itu bola lapangan besar sama ya paling futsal juga beberapa kali lah gitu. Kenapa umur? Atau udah fisik? Karena fisik sih kan waktu itu gue juga ada ACL juga kan. udah pernah kena Gitu. ACL profesional. Tapi itu emang kalau atlet kena ACL itu bisa nurunin karir sih. Bisa mati kalau nggak mati karir udah turun dah performanya. Betul. Antara trauma soalnya biasanya kayak gitu. Soalnya juga kondisinya kan ibaratnya gue juga udah kerja kantoran, Iya, benar. terus juga ngebagi waktu mulihin fisik gue kayak dulu lagi juga udah nggak ada waktu sebanyak itu lagi. Jadi makanya ya udahlah gue pikir kalau buat have fun, buat santai-santai sama temen atau apa gue masih mau lah gitu. Cuma kalau udah sifatnya turnamen yang kayak bola, futsal, mini soccer gue kayaknya untuk sekarang gue masih bilang gue enggak deh kayaknya. Nah, sekarang Mamet kan apa namanya kita udah futsal banget lah ya, futsal. Nah, Saat itu. ya sekarang ngelihat timnas futsal kemarin nih, menurut lu tuh apa sih yang bisa kurang kok? Maksudnya bisa dominasinya tuh Iran sama Jepang. Jepang cuma 4 kali lah, Iran tapi kuat banget. Betul. Menurut lu kemarin tuh analisa lu kayak gimana tuh? Seharusnya Sebenarnya apa yang sih- kurang gitu? Sebenarnya kalau dibilang kurang sih paling beberapa konsentrasi aja ya. Sebenarnya kalau untuk dari segi kualitas pemain sama jam terbang pemain juga itu kan cukup ngaruh ya. Kita lihat bagaimana Iran meskipun ada di level yang beberapa kali ketinggalan juga, tapi dia akhirnya mampu juga tuh gitu untuk ngejar timnas kita kan. Kualitasnya Gitu. Bagaimana strategi dalam mainin power play juga gitu kan. itu gacor banget sih kalau Dan jujur. kita lihat kan ketika dia main power play nggak lama dia akhirnya dapat gol. Tapi dia takut juga mungkin kali ya. Kalau menurut gua kalau Iran kemarin paksain main power play lagi ya tetap pisau bermata dua ya. Cuma Iya, benar. menurut gua potensi Iran untuk bisa unggulnya tuh lebih gede menurut gua kayak gitu. Berarti emang sebenarnya ada kita juga walaupun kita positif ya kita support lah maksudnya timnas harus juara, tapi di sisi lain jangan melupakan Iran ini juga kuat lah ya. Betul. Raksasa Asia, Raksasa Asia. Fisik ngaruh gak sih kalau di futsal kayak gitu kan? Kalau gue nonton kayaknya tuh susah banget tuh. Goyang aja nggak goyang loh Iran. Postur. Apalagi pivotnya kan. Pivotnya Pivot alah, gini cuma banget. nyender gitu doang. Dia tuh Gue dulu ngerebutnya susah banget rasanya. Gimana dia ya? Gimana itu? gue ngeliat cuplikan yang Samuel Eko, pokoknya dia lagi nahan pemain Iran tuh sampai begini coy. Ya, betul. Ini kan tinggi banget ya. Dia mah Betul. berarti kan nggak kuat kan ya. Iya. Harusnya kan body sama body gitu. Dia tapi udah benar, begini sampai nunduk. Cuma emang kalau gitu juga satu sisi kalau kita terlalu deket ketika si pivot ini puter balik turning gitu ya. Nah, itu bisa potensial lebih mudah untuk
kelewat sebenarnya Bet. Jadi Oh, biasanya mereka ngasih jarak, jadi space untuk dia blocking Nutup. shootnya tuh masih bisa sebenarnya gitu. Bisa ancang-ancang nutup. Betul, masih bisa ada kesempatan. Tapi kalau udah di turning keputer badannya udah KO. Tuh lu banget tuh ya dulu muter ya. Betul. Kebetulan nih si Mamet ini pivot dulu guys. Iya. jelas dari postur kelihatan aja. Betul. Andalan wah kagak bisa goyang guys Iya. badannya jujur. Nginjek bola aja kagak bisa goyang anjir. Tapi Gitu. memang ya kalau dulu pun juga gue nggak ada di level tertinggi juga lah. Gue ngerasa Iya. gitu kayak kalau misalkan ketika gue 5 nasional pun ketika gue ketemu sama pemain-pemain yang udah levelnya pro gitu ya, menurut gue juga masih jauh sih waktu itu. Juara kan dulu 5 region aja Jawa Timur. Jawa Timur. Lawan terakhirnya Unair ya. Unair pernah, Terus terus finalnya iya Unair betul. Unair kan? Unair itu di 2000 kayak 18, 17 atau 18 ya pokoknya. Nah, Kisaran itu ya. sama soalnya sistem yang kedua yang kita juara itu sistemnya dia pakai liga. Oh, udah nggak main. Udah nggak knockout. main ke knockout stage gitu. Dia sistemnya liga. Gitu. Oh, gitu. Apa yang diajarin di apa namanya di kampus UB sama yang di Timnas akhirnya nggak kesamaan tuh yang diajarin. Ya sebenarnya kalau menurut gua kalau kita bicara labelnya Timnas ya, itu udah nggak bicara teknik dasar lagi sih, nggak bicara terkait dengan dasar-dasar, tapi lebih bagaimana tim ini bisa menjalankan sebuah sistem yang dimau sama coach, coach Hector kan satu ini kan, gitu. Betul. Jadi nggak bisa lagi kita balik mau belajar passing, Iya, kontrol itu udah harus lupakan. Iya. Kalau kita mau apalagi kita ngeliat juga ya, pasti kalau timnas kita saat ini bisa sampai lolos ke sejauh ini ya, menurut gua nggak mungkin Coach Hector mulai dari awal lagi tuh, mulai dari latihan passing. Iya. Ayo assalamualaikum. Coba udah gitu di luar Iya. kepala. Ayo sama ayo Israel kontrolnya ayo bisa. Bener pasti. Iya gitu. Jadi Bayang-bayang dulu nggak mungkin sih. nggak mungkin. Tapi keren lah Coach Hector bisa membawa Indonesia sampai Iya. final. Dan juga dia tidak pernah menjanjikan kemenangan. Iya. Dia nggak pernah ngomong ngeluarin statement kalau saya akan membawa itu juara, dia nggak pernah. Gitu. Betul. Nah itu sih apa namanya yang futsal kemarin emang lagi gacor-gacornya itu, dan tiba-tiba juga hype-nya jadi naik lagi tuh. Benar. Betul. Kayak maksudnya nggak se-hype bola ya, Iya. Betul tetap masih levelnya kayak masih di bawah Iya, bola masih di sebenarnya. bawah bola. Tapi tetap FOMO banyak. Termasuk gue juga. Iya, itu jadi FOMO. Gue bagi Jadinya fan nih FOMO aja. FOMO futsal. Kalau Kan emang Mamet ini udah dari dulu Iya. dia nonton futsal. tempo-tempo. Iya tempo-tempo yang kayak gitu tuh susah. Zaman Ya. Run to Boy. Run to Gue Boy. nonton tuh Run to Boy. Berarti kalau di levelnya udah timnas gitu yang diajarin visi palingnya. Iya, bagaimana sistemnya, gimana kita nge-crack defense-nya lawan, gimana kita belajar set piece di futsal. Kalau kita lihat dari AFC kemarin Iya sih. turnamen, Penting banget. lumayan akhirnya bisa jadi senjata rahasia Iya, untuk benar. membuka gol pertama biar lawan bisa mau keluar, Iya, ketarik kayak kan ya. gitu-gitu. Ha-ha. Dan bagaimana nyiapin juga tuh mulai dari persiapan power play-nya seperti apa, siapa paketan defense yang akan dipakai ketika lawannya power play gitu. Dan kemarin beberapa kali gue juga nontonin ada cukup pergerakan pemain Indonesia yang cukup baik ketika lawan lagi mencoba power play, bagaimana si Iqbal tuh sedikit roaming gitu ya di bagian belakang untuk mengcover dua sisi ini sebenarnya. Jadi ketika bolanya digeser ke kanan, dia akan langsung lari ke tiang jauh yang kanan sini. Ketika bolanya pindah ke kiri, dia akan cover ke kiri lagi. Jadi dia pegang dua area. Jadi gitu. kayak orang terakhir ya. Ya betul. Dan dia menyisakan kayaknya orang sudut terpojoknya itu buat kiper sih, kayaknya buat duel sama kiper nantinya gitu. Tapi power play itu format yang paling mengerikan sebenarnya ya. Iya itu Apalagi udah kalau gagal. gagal Kalau gagal berhasil. udah Iya. Berhasil. Dia pisau bermata dua. Kan? Iya. Iya. Makanya Iran kemarin nggak mau ngelanjutin lagi, dan gue rasa sebenarnya kalau Iran ngelanjutin bisa ada potensi Iran bisa unggul ya pada saat itu. Cuma bisa dibilang Iran juga mungkin hati-hati juga karena beberapa kali timnas kita kemarin pas selama AFC ya, beberapa kali lawan ngelakuin foreplay dan itu selalu gagal gitu. Oh, gitu. Tapi yang defense-nya gue akuin. Iya, gacor betul. banget. Siapa tuh, Iran? Indo pas musuhnya power play langsung defense-nya tuh Rapi. solid banget gue akuin. Futsal itu ada formasi nggak sih sebenarnya? Ada, tetap ada. Ada kalau bicara formasi jadul tuh 2-2 dia. Jadul tuh. Dua. Biasanya cukup udah lama lah biasanya. Kalau modern? Kalau modern biasanya ada 1-2-1. Diamond ada, gitu ya? Iya, Oh, ada diamond. 3-1 tergantung
sebenarnya tetap kepake sih, si dua-dua ini tetap kepake, cuma nanti lebih ke bagaimana pergerakan si pemain-pemainnya. Jadi lebih banyak opsi aja sih. Kayak gue punya paketan gini tanpa pivot murni misalkan, gue mau main dua-dua aja deh, biar rotasinya lebih cepat apa segala macam dari sisi pemainnya. Gue punya pivot kuat nih sebagai coach gitu ya. Gue punya pivot yang kuat nih misalkan. Ya udah gue bisa main 1-2-1 atau gue biarkan si pivot ini duel sama angkornya lawan juga gitu. Oh, berarti pivot ini nggak selalu dipakai kalau misalnya di Ya, tergantung kebutuhan juga. Dan lawan juga nggak sih? Lawan juga betul. Makanya kalau kita perhatiin ya sebenarnya untuk kemarin ketika Indo lawan Iran, ketika posisi defense pasti pemain-pemain pivot akan dikeluarkan. Iya. Oh, biar dari sisi defensifnya lebih rapi gitu. Bisa turun gitu ya. Bisa bantu. Bagaimana kecepatan kan kita tahu ya pivot sifatnya memang lebih lambat ya. Iya, lebih lambat karena dia ngandelin body balance ya. Betul, lebih ke power ya kayak gitu. Dan ketika dia di depan line gitu ya, jadi defense pertamanya sebuah tim, ketika digeser ke kanan dan kiri pasti tingkat kelelahannya akan lebih cepat gitu. Oh, gitu. Tapi lu kayak pas dulu pivot turun cepet-cepet aja. Cepat. Enggak semua orang tadi ya. Mau gimana anjir. Nah, ini pakai baju Arsenal nih. Lagi mau nyombongkan diri nih. Lagi dingin. Dari kemarin Chelsea juga kan hat-trick tuh si Palmer tuh. Betul. Nah, sekarang Arsenal nih. Kemarin kan lawan MU kalah 3-2. Tapi lu dari kapan sih, Matt? Ngefans Arsenal? Kalau gua ngefans Arsenal ya, kalau gua boleh inget-inget mungkin kisarannya itu di 2008 kurang lebih. Siapa itu 2008? 2008 tuh enggak masih Henry udah di Barca ya? Ah? Henry udah di Barca 2008 ya? Udah. Itu pakai baju Itu zaman after dari situ itu masih eranya Wenger pastinya. Terus kalau nggak salah juga masih ada kayak Nasri, masih ada siapa namanya Fabregas. Terus abis itu nggak lama juga datang Arshavin. Arshavin tuh. Iya. Zaman Arshavin berarti. Betul. Dulu tuh suka ada yang Arsenal ada pemain kutukan kalau dia ngegolin meninggal. Ramsey. Itu gacor tuh. Paul Walker. Iya. Paul Walker. Udah jarang-jarang golin. Sekali golin ada yang meninggal. Entah siapa itu. Itu bener nggak sih itu kutukannya tuh? Jangan golin Ramsey. Tapi udah tua kan dulu. Udah tua. Masih main gak sih? Kayaknya dia udah main di antara di Amerika atau di daerah-daerah Arab. Wales gitu deh, kayak Wales gitu-gitu. Itu kenapa lu suka Arsenal saat itu? Nah, habitnya gue ketika gue itu memilih tim kesukaan, pertama tuh gue nggak suka kalau tim ada di posisi 1. Oh, lu anti terlalu iya benar. Iya, perjuangan supporternya tuh. Gue tuh pengennya nggak langsung juara tim gue. Iya, itu alasan pertamanya. Tapi setelah gue lihat Arsenal, ternyata gaya mainnya cukup menarik, cukup entertain. Betul gitu. Jadi makanya gue semakin suka sama Arsenal karena sebelumnya gue kayak masih ya kayak rebutan anak kecil lah kayak suka Inter, suka Madrid nggak sampai kalau nggak kan dulu bocil kan pasti kalau kayak MU AC Milan zaman kita dulu kan. AC Milan tuh gacor. Oh, berarti lu enggak glory hunter ya? Enggak glory hunter. Kayak fans 15. Enggak. Tapi gue dulu fans Madrid juga gue. Oh, fans Madrid tuh. Sempat gue fans Madrid. Karena gue suka Raul Gonzalez. Bukan Cristiano enggak. Lu karena suka Raul ya, bukan Raul, Madrid. betul. Madridnya juga suka tapi. Ya suka, akhirnya juga suka juga. Cuma Raul, faktor utamanya gue waktu itu karena Raul. Jadi pas Raul juga udah mulai kayaknya 2008 tuh udah era akhir-akhirnya Raul kan. Sampai dia dipinjemin atau dijual ke Schalke juga waktu itu ya kan. Oh, lu masih ngikutin tuh? Masih ngikutin, cuma pada saat itu posisinya gue udah cukup jatuh cinta juga sih sama Arsenal. Oh gitu. Jadi karena entertain ya permainannya. Wilshere, Ozil, Lacazette, what a goal! That is quite brilliant. A sensational team goal for Arsenal, who are permainan. Gue pikir dia kayak kita dari apa namanya suka warna jersey. Kalau dulu, suka warna jersey gue kalau itu. Gue kan karena emang Messi jago banget waktu itu. Tapi positif juara bakal Arteta ini. Sebenarnya kalau kita bicara apa nih, Premier League. Kalau Premier League sih gue rasa gue masih sebagai fans Arsenal gue mau lihat sampai di at least di awal Maret lah. Kalau di awal Maret
trennya masih jaraknya jauh. Apalagi kalau kita lihat di weekday ini ya, Iya. Arsenal udah menang 3-0. City kecelnya juga. City lawan Liverpool yang pasti akan tight juga pertandingannya karena Liverpoolnya juga lagi pelan-pelan naik Benar. juga. Kemarin ya juga kan? seri juga kan City Betul. lawan Spurs. Nah itu akan ngebuat Arsenal lebih nyaman. Cuma gua khawatirnya itu dari sisi mentalnya Arsenal bisa ngejaga konsisten Benar. jarak poin ini dulu nggak gitu. Iya. Karena Aston Villa juga kemarin kalau nggak salah seri juga Oh iya, benar. gitu. Jadi Aston makanya Villa kedua, ketiga. ketiga. Tapi karena tadi malam kalau nggak salah dia jadi naik. Oh poinnya sama City. Oh, Jadi sama. poinnya sama City Tapi karena tetap 3. tetap 3 karena kemarin pas City sama Tottenham seri dia kalah kalau nggak salah si Aston Villa. Ini kesempatan buat Arsenal Betul. sih sebenarnya. Kesempatan emas. Gimana Arteta lah ya. Gimana pemainnya sih Iya kalau menurut sih. gua? Gitu. Tapi kalau menurut gue harus juara ya. Gue tuh Arsenal musim ini Nah, itu. harus benar-benar juara sih. Pembuktian. Cuma balik lagi ya kayak fans-fans yang gue lihat entah fans entah pandit-pandit di luar sana ngerasa bahwa Arsenal bakal bisa quadruple tuh sebenarnya sesuatu yang amazing sih sebenarnya buat gua. Cuma Tapi terlalu muluk-muluk gak sih kalau fans minta quadruple? sebenarnya gue bisa bilang itu sebagai sesuatu hal yang possible sebenarnya Rom. Possible. Kenapa gue bilang possible? Karena skuadnya Arsenal tuh cukup mumpuni untuk ikut di beberapa turnamen. Kedalamannya juga. Kedalaman skuadnya betul. Meskipun ya kadang-kadang kayak sekarang Bukayo Saka absen, ya meskipun masih bisa ditambal sama Madueke. Kadang-kadang kalau misalkan perlu rotasi juga Gabriel Jesus bisa main dari kanan juga. Karena di City juga dulu beberapa kali dia main dari sisi winger juga kayak gitu. Ya, tapi performa dari Odegaard sama Saka juga lagi Ups and down Iya, betul ups and lagi down. kurang banget ya. Cuma balik lagi ketika itu ada pemain yang down, kita lihat sekarang malah justru yang naik ada Kai Havertz. Oh, kayak Havertz. Kayak Havertz gitu. Ya Eze sekarang menurut gua lebih tipikal yang nggak terlalu mencolok, tapi dia punya peran yang penting kayak kipasnya dia sebelum terjadinya pre-assist. Kayak gitu-gitu tuh menurut gua lumayan bisa berefek sama bagaimana Arsenal ngebongkar low block-nya tim Inggris kayak gitu. Iya. Tapi kalau menurut lu nih, Arsenal dengan yang dikenal set piece-nya kan yang Yoi. yang Baru gue mau nanya itu tuh. gila banget, yang fix goal 70% lah. 70 atas Secara statistik tuh udah gol terus. Gol terus Gabriel tuh jago banget gua akuin. Itu gimana, Met? Maksudnya masa Arsenal mau pakai begitu terus sih Arteta? Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau untuk bicara fix datanya berapa persen, jujur gua nggak terlalu hafal ya. Karena Kita juga nggak. karena pada saat Liverpool waktu itu juara, di juara pertama kalinya dia setelah 30 beberapa tahun itu dia memiliki successful rate untuk set piece atau corner kick yang tinggi juga. Oh gitu. Gitu. Jadi makanya sebenarnya ini gimana ya menurut gua, karena di sisi lain tim-tim besar kayak Liverpool, Arsenal, City gitu ya. Itu yang tipikal permainan adalah dominan, itu susah untuk ngelawan low blocknya si tim-tim kecil nih sebenarnya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, caranya adalah nge-crack Solusinya? dengan set piece. Kayak gitu. Nah, barulah dari set piece dia lawannya akan keluar pelan-pelan, baru di situ dia akan lebih dominasi lagi sebenarnya. Ya menurut lu sekarang Arsenal tuh butuhnya apa nih? Buat nopang lagi juara, dongkrak lah. Pemain-pemain yang kayak gimana gitu. Sebenarnya perlu konsistensi aja sih. Konsistensi ya. Konsistensi aja. Berarti Karena nggak butuh player lagi. kalau dibilang kita sebenarnya kalau emang ada pemain bintang kayak model-modelan kayak Haaland, Mbappe sih nggak nolak ya. Nggak nolak ini kita Kita ya. juga fans Barca, Mbappe mau ke Barca. Nggak nolak. Tapi jangan Cuma ngecerapinya. Cuma kalau bicara terkait dengan dari sisi Michael Artetanya juga kayak dia nggak suka pemain yang terlalu wah juga gitu ya, yang terlalu bintang banget. Superstar. Dia biar egonya juga nggak tinggi gitu ya. Gua rasa sih sebenarnya ini timnya udah cukup sih, tinggal di maintain aja sebenarnya. Sama tumbuhin mental juaranya karena rata-rata masih muda-muda. Terus juga sekalinya pun ada, maksudnya kayak Havertz kan udah pernah juara di luar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh apa ya? Bisa dibilang dia harus bisa nularin. Membantu Iya, tim moralnya timnya. naik gitu. Betul. Cuma kan kadang ya kita nggak tahu juga ya kayak Havertz vokal juga apa enggak Nah, di dressing room-nya juga gimana gitu. Oke. Berarti itu aja dulu ya. Matt, kasih apa namanya dong, Matt? Kata-kata buat fans Tottenham sama Chelsea.
Ya. Udah ngejar pantat aja. Oke.